Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi di channel saya. Channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada hari ini saya akan membahas materi kelas 6. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3. Muatan mata pelajaran pada hari ini adalah Bahasa Indonesia. Menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah. IPA, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Anak-anak, perhatikan teks bacaan yang akan saya baca. Pertempuran Ambarawa adalah salah satu bentuk pertempuran rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah kalian menyimak teks bacaan tersebut, coba kalian buat peta pikiran yang mencakup 6 aspek kata tanya. Biasakan membuat kalimat tanyanya terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan kalian. Kemudian, coba jawablah pertanyaan berikut. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba jelaskan. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Kemudian sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Lalu yang terakhir, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Coba berikan contohnya. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari.
Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hyena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Anak-anak, coba perhatikan teks bacaan berikut. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrew mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Setelah membaca teks tersebut, coba jawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? Apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara hewan beradaptasi. Pertama, kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga, autotomi. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Selanjutnya, coba kalian cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Yang pertama, cumi-cumi. Yang kedua, walang sangit. Dan yang ketiga, siput. Setelah itu, coba kalian tuliskan kesimpulannya tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut ini. Di sini tersedia 6 kotak ya. Jadi kalian tuliskan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya di kotak-kotak tersebut. Kerjakan di buku tulis kalian. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.